Halo Sob, salam kenal, gue Lita. Yeay, di debut pertama gue, jujur deg-degan banget. Tapi ya, gue tetap butuh dukungan kalian untuk like dan subscribe channel ini ya, supaya nanti gue juga bisa lebih banyak bagiin kisah-kisah inspiratif buat kalian semua. Dan kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa di-share juga ya buat teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa dapat manfaat dari video ini. Oke, so cerita yang pertama gue akan bawain kisah tentang seorang atlet tenis dunia. Jadi sebenarnya disclaimer dulu bahwa gue kagak ngerti sama sekali guys tentang apa itu tenis. Meskipun kita pernah belajar dulu di sekolah, gue pernah belajar, tapi gue bener-bener nggak tahu itu gimana aturan mainnya. No clue. Jadi yang gue tahu ya dia mirip kayak bulu tangkis, pakai bola yang berbeda sama lapangan lebih gede aja. That's it. Udah gue nggak tahu yang lebih-lebih. Tapi pas gue ngeliat judulnya, ya gue tertarik aja. Jadi karena gue penasaran banget sama cerita ini, akhirnya ya gue klik aja tuh di Netflix. Dan judul dari film dokumenter ini adalah Rafa. Nah, film dokumenter ini itu bercerita tentang perjalanan karirnya Rafa sebenarnya. Dan ini series ya sekali lagi. Jadi ada beberapa episode nanti di dalam Netflix, kalian tonton aja. Dan disclaimer lagi gue, ini pasti cerita, gue akan spoiler beberapa hal. Jadi buat orang-orang yang pada keganggu sama spoiler-spoiler, please sabar. Karena dari apa yang gue ceritain kali ini tuh, gue malah berharap kalian jadi makin penasaran sama filmnya. Jadi langsung nonton deh tuh habis dari selesai video ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, oke? Nah, kisah ini tuh dimulai dari cerita Nadal, ya, yang memang ternyata suka banget sama tenis itu dari umur 4 tahun. Jadi ayahnya nih, bokapnya yang ngenalin ke Nadal tentang tenis. Tapi kalau yang official ngelatih Nadal ini, itu pamannya, Paman Tony namanya. Dan dia juga nih yang menjadi aktor lah, yang benar-benar bikin si Nadal ini jadi monster lapangan. Kenapa jadi monster lapangan? Itu sebenarnya karena bagaimana cara dia, si Paman Tony ini, ngelatih si Nadal. Kan dari kecil nih, jadi kebiasaan si Paman Tony ini tuh ngajarnya itu kayak ngajar tentara, Sob. Jadi kayak bener-bener keras banget pengajarannya. Nah, di dokumenter ini dijelasin nih, dulu tuh cerita tentang Paman Tony gimana ngajar Nadal tuh bener-bener gokil banget sih. Jadi Paman Tony ini kalau ngajar si Nadal itu sengaja banget ngajarnya di lapangan yang nggak rata, di lapangan yang teksturnya tuh bener-bener jelek banget. Dan gak cuman itu, bahkan si Paman Tony ini sengaja banget untuk pakai bola itu yang rusak-rusak, yang gembos-gembos. Tahu, kebayang ya kalau misalnya si bola tenis itu kalau misalnya anginnya kurang pasti agak gembos gitu. Nah, terus gak cuman itu, ada momen dimana ternyata waktu latihan Paman Tony ini nggak ngasih Nadal minum sepanjang latihan. Gila, lu bisa kebayang nggak sih kerasnya pengajaran Paman Tony? Nah, kalau pertandingan ya, Sob, pertandingan-pertandingan itu si Nadal ini memang dari kecil juga udah ikut pertandingan kayak antar anak kecil lah, sesama anak kecil. Jadi kayak pertandingannya itu junior gitu. Nah, terus di situ kalau misalnya si Nadal menang, itu tuh kayak Paman Tony cuma bilang, kamu mainnya masih biasa aja, jangan sombong. Cay, lu bisa kebayang gak sih kalau anak zaman sekarang digituin, mungkin udah pada kena mental dan mutusin buat berhenti aja, nggak mau main tenis lagi. Tapi ya itu, luar biasanya, bukannya nyerah, si Nadal ini malah makin seneng. Dia ngerasa tertantang nih sama pengajarannya si Paman Tony. Karena ya gemblengan yang super toksik tapi penuh cinta inilah yang akhirnya memang ngebentuk Nadal punya mental baja yang luar biasa performanya di lapangan. Nah, terus
momen yang dinanti-nantikan lah tiba dong. Jadi si Nadal melakukan debut profesionalnya di umur 18 tahun. Dia masuk ke sebuah kejuaraan besar bernama Davis Cup tahun 2004, membela negaranya, Spanyol. Bayangin posisinya, lu anak umur 18 tahun, gemeteran dong, pasti masuk stadion megah, ditonton puluhan ribu orang, dan musuhnya atau lawan lo itu di babak penentunya adalah Andy Roddick. Dimana saat itu Andy Roddick adalah petenis nomor 2 di dunia. Punya pukulan serve tercepat dan mematikan. Dan baru aja Sir Andy Roddick ini menang juara US Open lah. Jelas dong, di atas kertas semua komentator taruhan kalau Nadal bakal dibantai habis. Tapi surprisingly, dia menang. Gokil. Anak ingusan umur 18 tahun berhasil buat ngalahin juara 2 dunia. Gila banget. Keren banget. Dan akhirnya disinilah pertama kali orang-orang sadar kalau ada monster baru yang lahir di dunia tenis, Rafael Nadal. Oke, jadi setelah kemenangan itu, karir Nadal melesat kayak roket yang kagak bisa berhenti. Hanya berselang 1 tahun, dia berumur 19 tahun di tahun 2005, Nadal berhasil menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya di French Open setelah mengalahkan Mariano Puerta. Atas kemenangan itu, Nadal berhasil mengunci posisi sebagai atlet tenis terbaik dunia kedua. Dia mendominasi dunia, ditakutin lawan, dan dipuja banyak orang. Tapi hidup itu emang kagak pernah lurus-lurus aja. Pas lagi ada di puncak, roda kehidupan mendadak berputar ke bawah. Pergerakan karir Nadal tiba-tiba mandek total. Kenapa? Karena dia ngalamin cedera kaki yang sangat-sangat parah. Nadal cedera, dia dibawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter spesialis langsung, di-scan, dan hasil diagnosisnya bikin seluruh keluarga dan timnya shock. Dokter menyatakan kalau Nadal menderita penyakit langka. Dia menderita sindrom Moeller-Weiss. Nah, untuk sindrom ini tuh kemarin gue sempet riset kecil-kecilan lah, ya kan. Jadi ternyata ini adalah penyakit kelainan langka yang dimana tulang bagian tengah telapak kaki itu perlahan-lahan hancur karena kekurangan aliran darah. Nah, di situ juga dokter di dokumenter ya ngejelasin bahwa ini tuh karena ada pemaksaan pemakaian yang tidak sepatutnya. Karena kan Nadal itu dari umur 4 tahun ya udah mulai latihan. Nah, dari umur 4 tahun itu juga dia itu latihannya memang agak intens dan berat. Jadi konsepnya harusnya tuh kakinya, pertumbuhan tulangnya itu untuk anak umur 8 tahun. Tapi di umur 4 tahun itu udah digenjot gitu. Jadi itu yang bikin akhirnya tulangnya ya mendapatkan sindrom yang langka ini. Jadi can you imagine sob, lo lagi di posisi puncak, lagi sayang-sayangnya sama profesi lo, sama karir lo, tapi tiba-tiba takdir bilang lo harus berhenti di saat itu juga. Hancur dong pastinya. Dan itu yang bikin akhirnya Nadal harus absen dari pertandingan-pertandingan besar. Jadi dan media-media juga akhirnya udah pada ngerilis, udah pada ngeberitain kalau mungkin eranya Nadal itu udah selesai sebelum berkembang. Tapi, tunggu dulu. Di sini nih, bagian yang paling gokil dan paling bikin gue merinding dari seluruh dokumenternya. Jadi di saat semua orang tuh nyerah sama keadaan, ternyata Nadal sendiri tuh nolak buat tunduk. Para pelatih, dokter, dan seluruh tim yang kerja buat dia
Mereka semua bersaksi di film dokumenter ini bilang kalau ternyata Nadal adalah atlet yang tidak bisa diberhentikan, alias never know to stop. Ini gila banget. Dengan kondisi fisik yang enggak 100%, dia selalu paksa tubuhnya buat bertanding dengan kemampuan lebih dari 100%. Dan ada satu rahasia lah ya yang mengerikan yang dibongkar di dokumenter ini. Menurut gue mengerikan. Kenapa? Karena ternyata untuk bisa tetap bertanding di lapangan, Nadal terpaksa harus suntikan obat mati rasa ke kakinya supaya ketika dia nanti bertanding, rasa sakitnya itu nggak dirasain. Epic banget ya tuh. Jadi dia tuh sengaja matiin saraf di kakinya biar ya selama pertandingan dia nggak ngerasain sakit. Waktu dia ngejar bola, waktu dia ngepot-ngepot, itu tuh biar nggak ganggu. Lu bisa bayangin sob, lu bisa bayangin kaki yang lagi hancur, kaki sakit dibikin mati rasa. Nggak kebayang sih. Jadi sampai di satu wawancara tuh dia bilang ada momen di mana waktu dia sakit ini, dia bilang ke para media juga kalau kakinya itu cuman ada di 2 posisi. Sakit sama sakit banget. Nggak ada pilihan anteng untuk kaki. Tapi ya gimana, dia tuh juga ngaku bahwa dia tetap mempertahankan kakinya itu karena dia ngerasa dia baru bisa happy, dia baru bisa ngerasa nyaman kalau hidupnya itu tetap ada di lapangan. Dia tetap megang raket dan dia tetap bertanding. Dia benar-benar gak mau nyerah sama takdir yang udah dibilang sama dokter kemarin. Jadi, lu itu bakal banget dibawa naik turun sama karirnya Nadal di film dokumenter ini. Gokil banget sob. Nanti lo akan ketemu momen dimana Nadal itu jadi fokus perhatian dari seluruh keluarga dan timnya. Karena ya sakitnya itu kan parah banget sebenarnya sob. Cuman ya Nadal tetap pengen main gitu. Jadi di momen ini juga secara bersamaan ternyata Nadal kena sakit mental. Dia didiagnosa kena anxiety atau kecemasan parah gitu karena dia takut ngecewain orang-orang yang ada di sekitarnya. Terlebih Paman Tony. Nanti lu juga semua akan tahu cerita kenapa akhirnya Paman Tony itu tidak ngelatih Nadal lagi di tengah-tengah pengobatannya Nadal. Tapi ya perlahan akhirnya dia nggak cuma terapi fisiknya, terapi kakinya, dia juga terapi mentalnya. Dia benar-benar belajar banget buat menerima rasa sakit itu sebagai bagian dari dirinya. Sampai akhirnya pelan tapi pasti ya dia berhasil bangkit. Dan akhirnya dia ikut lagi tuh pertandingan-pertandingan besar dan membawa namanya kembali merangkak naik dan meraih posisi puncak peringkat 1 dunia dengan kaki itu. Ini tuh sebuah tamparan keras banget buat semua orang yang kemarin tuh sempet ngeremehin dia. Well, dari film dokumenter Nadal ini, sumpah gue banyak banget belajar sob, khususnya tentang arti dari sebuah kerja keras dan kepercayaan diri. Gue belajar kalau ya yang namanya kepercayaan diri itu bukan berasal dari validasi orang atau penilaian orang. Jadi kepercayaan diri itu ternyata yang murni bersumber dari dalam diri kita sendiri. Karena pada akhirnya hidup ini adalah tentang perjuangan untuk berjuang berdamai dengan diri sendiri. Jadi bukan buat ngelawan orang lain. Nadal membuktikan secara nyata kalau semua keputusan yang diambil itu memang punya resiko terhadap jalan hidup kita. Dan
Meskipun kita lagi jatuh di sebuah momen hidup atau bahkan pernah divonis gagal oleh keadaan, itu bukan akhir dari segalanya. Selama lo sendiri nolak untuk berhenti, gua rasa kita semua yang lagi nonton video ini juga pasti kan pernah yang rasa di posisi jatuh kayak Nadal. Entah itu masalah ekonomi, masalah kerjaan, bisnis, atau kehidupan pribadi. Tapi ya belajar dari mental Nadal yang bener-bener bisa kok bangkit lagi dengan semua kondisi itu gitu. Jadi buat kalian semua yang suka banget sama film dokumenternya Rafa ini dan suka banget sama film dokumenter yang memotivasi, jadi ini tuh film yang gue rekomendasiin banget kalian tonton. Wajib banget nonton di 2026 ini. Supaya kalian bisa dapetin juga banyak banget insight-insight positif yang memotivasi kalian untuk bisa bertahan di situasi sulit. Oke? Itu aja bacotan gue hari ini. Sekarang giliran kalian. Boleh dong di-share, tulis di kolom komen. Kalian suka part yang mana? Dan kalau ternyata kalian juga tipe yang suka nonton film dokumenter kayak gue, boleh banget rekomendasiin lagi film dokumenter versi kalian supaya gue juga bisa review dan bisa ceritain di video seperti ini dan makin banyak orang-orang yang bisa dapat manfaat dari video ini. Oke, itu dia video dari gue. Thank you ya sob for watching this video. I hope you enjoy dan see you nanti di video selanjutnya. Bye-bye!